yang hadir, ada nggak yang nggak beriman kepada Allah? Nggak ada ya, beriman semua ya. Baik. Pertanyaan kedua, letaknya iman itu di mana? Di mana letaknya iman kita? Di hati. Kalau bicara hati, kata Nabi Muhammad, inna fil jasadi mudghah. Dalam tubuh kita itu ada segumpal darah. Wa idza salaha jasadu kullu. Kalau baik itu yang segumpal darah, maka baik semuanya. Wa idza fasada jasadu kullu. Kalau rusak semuanya. Ala wahiyya al-qalb. Dan kata Nabi Muhammad, itulah yang namanya hati. Karena salah satu yang tidak bisa kita bawa untuk berdusta adalah hati. Biar kata mulut kita ngebohong, tapi tetap insya Allah hati kita mengakui saat itu kita sedang berbohong. Makanya Nabi Muhammad mengatakan iman itu di hati. Dan bicara tentang iman, nggak cukup cuma dengan hati. Ma'rifatan bil qalb. Iman itu memang harus dari hati. Tapi nggak cukup cuma dengan hati, wa qaulun bil lisan. Ucapin, sampaikan di mana-mana kita ini beriman kepada Allah. Dan yang ketiga, wa ghaf'al bil arkan. Ikuti dengan perbuatan. Salah satu perbuatan mereka yang mengaku beriman kepada Allah adalah meyakini semua apa yang disampaikan oleh Allah dan Habibullah Allah Sayyidina Muhammad SAW. Kita mungkin saya dengan istilah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan akan kami taati. Itu ungkapan, itu statement, itu kalimat kita ucapkan seandainya mendapatkan satu berita yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Artinya apapun yang disampaikan Allah, maka sebagai muslim, sebagai hamba Allah yang mengaku beriman kepada Allah, wajib untuk mengimani tanpa sedikit pun ada keraguan di dalamnya. Dan saat ini banyak umat Islam itu yang mengajak umat Islam yang lainnya untuk ragu dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Belum lama ada satu orang tua, panggilannya Buya. Ini biasanya kalau dalam majelis itu yang dipanggil Buya itu udah Masya Allah, dari usianya udah pas, ilmunya, makanya dapat panggilan Buya, Abuya. Ini panggilannya Buya. Tapi panggilan sama kelakuan nggak sesuai. Mungkin kita hanya mengatakan apa yang beliau sampaikan adalah pemikiran negatif biasa. Tapi kalau kita mau teliti, salah satu perkataan beliau, kalau saya tidak salah, beliau mengatakan bagaimana mungkin kita itu bisa masuk ke dalam surga cuma dengan mengucapkan kalimat la ilaha. Dan yang lebih jahatnya lagi, kalau saya nggak panggil Buya, yang lebih yang dipanggil Buya, panggilnya bocah tua nakal, udah bocah tua tampang lagi. Yang lebih jahat lagi, dia sandingkan kalimat itu dengan film kartun yang nggak ada hubungannya. Bagaimana mungkin seorang itu ketika meninggal dia mengucapkan la ilaha illallah bisa masuk surga? Emang film Barbie? Kan ini luar biasa hubungannya. Kita mungkin anggapnya biasa, tapi ternyata yang beliau kutip tentang
mereka yang wafat dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu bukannya omongannya ustaz. Itu adalah kalam daripada Habibul A'zam Sayyidina Muhammad alaihi salatu wasallam. Hadisnya ada kata Nabi Muhammad, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Kata Nabi, barang siapa yang di penghujung kalimatnya, maksudnya ketika kita menghadap kepada Allah, ajal kita dijemput, kita bisa mengucapkan la ilaha illallah, akan masuk ke dalam surga. Setingkat omongan Habibul A'zam Sayyidina Muhammad alaihi salatu wasallam, tingkatan hukum yang tertinggi setelah firman Allah disandingkan dengan dalam kartun yang tidak bermanfaat, bahkan di dalamnya banyak maksiat. Kemana kita umat Islam? Kenapa sampai dia bisa ngomong kayak begitu? Tidak mustahil karena dia itu menggunakan akalnya, tidak menggunakan imannya. Habib dia buya, bodoh amat. Dia profesor, nggak peduli. Karena ilmu banyak pun tidak jaminan. Seandainya ilmunya banyak, tapi mohon maaf, hidayah nggak dapat, nggak ada manfaatnya. Yang paling manfaat ilmu banyak, hidayah dapat, itu paling manfaat. Nggak manfaat ilmu banyak, hidayah nggak ada. Yang paling melaksak ilmu kagak, hidayah kagak, itu paling melaksak. Ada kaidah mengatakan manizdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'd. Barang siapa yang bertambah ilmunya tapi hidayah gak dapat, maka sama Allah kedudukannya akan semakin jauh. Kalau dia menggunakan akalnya mengatakan bagaimana mungkin, kok gampang amat, mungkin kasarnya begitu, kok gampang amat sih, cuma pakai la ilaha illallah, salah gak? Kalau begitu nggak usah puasa aja, nggak usah zakat aja, nggak usah haji, nggak usah sholat dan sebagainya, cukup aja latihan la ilaha illallah sampai kita mati, ke ujungnya sholat. Nggak segampang itu usul. Justru yang Allah kasih kesempatan untuk bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya adalah mereka yang lebih dulu melalui step-step ibadahnya dan ketakwaannya kepada Allah. Contoh begini, ibu bapak pernah lihat ada orang yang meninggal di hadapan ibu bapak? Pernah nyaksikan orang meninggal? Saudara ibu ke? Ya, mungkin tetangga, mungkin orang tua, mungkin siapa? Pernah lihat? Dari sekian banyak yang antum pernah lihat, pernah antum saksiin langsung ketika wafatnya dia mengucapkan la ilaha illallah? Pernah? Udah pernah? Mungkin ada yang pernah 1-2, tapi kebanyakan belum pernah. Padahal kematian segitu banyak. Artinya nggak gampang buat mati dalam keadaan mengucap la ilaha illallah, kecuali Allah tentukan, Allah kasih nikmat buat beliau. Siapa yang Allah kasih? Sudah pasti yang bertakwa kepada Allah. Siapa yang bertakwa? Yang menjalankan semua perintah Allah dan Rasulnya. Kita ini belum tentu, dosa kita mati gimana? Biar kata ibu latihan lagi. Dari mulai sekarang ibu latihan nih. Udah nggak usah ngomong-ngomong, cuma ngomong aja la ilaha illallah. Sampai besok ibu mati, belum tentu bisa mengucapin di ujung akhirnya gitu. Lepas dari semua, ini manusia satu, mohon maaf, dia merendahkan daripada kalimatnya Habibul A'zam Sayyidina Muhammad alaihi salatu wasallam. Dan ini bahaya. Yang lebih mengherankan lagi, ini bocah tua nakal ngomong di samping menteri agama, menteri agamanya diam. Mohon maaf Pak, kalau bicara tentang stasiun TV, itu yang namanya host, pembawa acara itu, dia bisa motong pembicara. Dia bisa motong orang, entah alasannya waktu dan sebagainya.
Harusnya Menteri Agama ketika dia ngomong kayak gitu jangan cuma diam, stop aja omongannya. Karena kalau udah diucapin, kemudian mohon maaf tidak ada yang membenarkan saat itu, kemudian ditonton sama segitu banyak mata yang melihat TV saat itu, nggak mustahil ada 1, 2, 3, 4, 5 bahkan lebih yang kemudian mengamini ucapan. Itu yang paling bahaya. Makanya kita nggak kaget kalau banyak yang nanya di sosmed itu sebetulnya Menteri Agama ngerti agama apa kagak sih? Nanya kan nggak ada. Kalau kita ngomongin ada yang tersinggung, ente cuma ditanya tersinggung, tapi ente nggak tersinggung ketika ada yang merendahkan kalimat Nabi Muhammad SAW. Mana lebih hebat, menteri ente atau lebih tidak Nabi ente sih Muhammad SAW? Oh ini kalau sampai ke anak-anak kita, ya besok dia nggak mau sholat, ngapain sholat capek-capek, mending gue cuma latihan nanti lagi mau. Dan itu nggak cuma satu, banyak yang dia ucapin, Dan subhanallah saya sempat lihat di sosmed, ternyata omongan bocah tua nakal ini banyak yang mengamini, bahkan merespon positif. Dan yang saya baca, yang saya lihat, itu yang merespon positif daripada ceramahnya orang tua ini, yang komen baik, yang mendukung, itu kebanyakan bukan muslim. Kebanyakan mereka yang gak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini aneh. Anehnya kenapa? Dia atas nama Islam bicara tentang ajaran Islam, tapi yang setuju lebih banyak yang bukan Islam. Artinya kan ada yang salah di penyampaiannya. Sampai ada yang komen, saya setuju, ini baru Ustaz. Akhirnya Tuhan Yesus menunjukkan kebenarannya. Apa begitu? Jadi orang Nasrani pun bisa mengambil kesimpulan ceramahnya dia itu mendukung daripada bukan Islam. Kalau kita orang Islamnya malah mendukung mati-matinya. Yang masuk ke dalam surga semua ditentukan oleh Allah, betul. Omongan dia kan begitu. Saya mengakui, betul. Kita ini masuk surga itu atas izin Allah, bukan atas ibadah ibu. Biar kata ibu ngaji tiap minggu lagi. Biar kata bapak sholat sunnah yang ketinggalan, bukan yang wajib aja, yang sunnah yang ketinggalan. Bapak mau puasa, imma Daud, imma yang mau istilah Kamis, kemudian imma yang mubin, atau puasa Ramadan dan puasa-puasa yang lain. Nggak jaminan kita masuk ke dalam surga. Bapak ibu mau haji setiap tahun, mau umrah tiap bulan. Bukan itu yang menjamin kita masuk ke dalam surga. Yang menjamin kita masuk ke dalam surga adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma mafhum mukhalafahnya, pengertian terbaliknya, kalau yang udah ngaji, kemudian yang udah puasa, yang udah sholat zakat, umrah, sedekah dan sebagainya, itu belum bisa menjamin dirinya buat masuk ke dalam surga, apalagi yang nggak ngaji, kan begitu. Bukan kemudian kita bilang yang ngaji aja nggak bisa masuk surga, mending gue nggak ngaji sekalian. Tapi dalam ngomongnya, yang ibadah aja belum tentu bisa terjamin. Kenapa? Karena semua atas rahmat Allah, betul kita setuju. Tapi jangan lupa, untuk siapa Allah itu siapkan surganya Allah? Apa buat semua agama? Enggak. Apa buat semua manusia? Enggak. Allah siapkan surganya Allah khusus hanya untuk mereka yang beriman kepada Allah. Mana buktinya? Kata Allah, "Uiddat lil muttaqin." Allah siapkan buat hamba-hamba Allah yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Yang menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Siapa yang menjalankan perintah Allah? Tidak mungkin dia menjalankan perintah Allah kalau tidak dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi soal itu cuma buat yang beriman sama Allah doang. Tapi kalau besok ibu punya teman Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya, kemudian mereka mengatakan, oh mohon maaf bu, kalau buat saya mah surga buat agama saya, bukan buat agama ibu, dia nggak mau, itu urusan dia. Artinya masing-masing agama, masing-masing pemeluk agama, ketika dia mengklaim, dia mengatakan bahwasanya agama yang benar, itu memang udah kewajiban mereka. Karena kalau pemeluk agama nggak yakin dengan agamanya, buat apa yang beragama? Belum khusus Islam.
yang Allah sudah tekankan. Agama yang Allah redhoi adalah Islam. Ini kan bahaya. Ya Allah, makanya kadang-kadang kita seperti di Indonesia itu negara yang kita cintai, negara yang kita cintai. Kalau ada ulama yang nyeleneh, itu diangkat-angkat. Tapi kalau ada ulama yang menyampaikan yang hak, itu dicari-cari kesalahannya. Kalau ada yang lain melakukan satu kesalahan, disebut oknumnya. Tapi kalau ada umat Islam melakukan satu kesalahan, mohon maaf, yang mesti diberantas bisa jadi bukan cuma oknumnya, bahkan lembaganya, keislamannya. Contoh, kemarin ada yang minta HP, sempat trending di Twitter. Ibu nggak punya Twitter sih, nggak punya nih, sama aku juga nggak punya. Ada trending topik di Twitter yang isinya begini, minta untuk MUI di MUI itu lembaga resmi di pemerintah kita yang menaungi buat umat Islam. Besok kalau MUI nggak ada, nggak ada lagi label halal haram. Karena yang ngeluarin itu MUI. Kalau itu sampai nggak ada, berarti ibu besok makanan yang ibu makan nggak tahu statusnya bagaimana. Belum fatwa-fatwa yang lainnya. Sebab apa diminta MUI dibubarkan? Cuma karena ada salah satu anggota MUI yang terduga. Catat, masih terduga, belum terbukti. Artinya harus jalani proses sidang dulu untuk dikatakan beliau salah apa enggak. Masih terduga, belum terbukti, belum ada sidangnya. Tapi mohon maaf, yang disalahkan langsung MUI-nya. Semestinya NU ngomel nih, karena ketua MUI adalah orang NU dan banyak orang NU ada di MUI. Mestinya NU ngomel sama mereka yang menuntut tidak dibubarkan MUI. Padahal yang salah oknumnya. Kita bukan yang mendukung aksi-aksi terorisme, enggak. Islam Indonesia enggak butuh itu. Dakwah di Indonesia masih ada hizbah, masih sampai di taraf hizbahnya. Nah, kalau kemarin itu kali itu dulu aja. Enggak setuju, belum sana bawah sini kita pun enggak setuju. Kalau juga ada betul dianggap salah, sesuai dengan proses hukum yang berlaku, silakan ditindak, asal jangan dibuat-buat. Tapi kita nggak setuju dengan tingkah laku mana yang suka belum sana bawah sini, nggak setuju. Tapi kita lebih nggak setuju seandainya perbuatan mereka oknum kemudian dilimpahkan kesalahannya kepada semua umat Islam dan kepada lembaga Islam dan juga Islamnya. Kita lebih nggak setuju. Tapi yang aneh, emang yang ada oknum cuma di Islamnya? Pejabat ada oknumnya kan? Ada penjahatnya kan? Yang maling duit rakyat siapa? Pejabat. Anggota dewan ada yang korupsi kan? Ya. Bukan ada lagi, banyak. Bahkan lagi zaman susah bansos bikin membuat juga. Ada anggota dewan yang korupsi. Kenapa dia yang mohon maaf yang minta nuntut balik dia nggak teriak? Kenapa nggak anggota dewan bubarin semuanya? Ini yang benar punya parpol. Kenapa dia ngomong partai ini bubarin lagi? Karena banyak korupsinya. Kenapa ngomong begitu? Yang kedua, jaksa ada yang gila, banyak. Bahkan membantu buronan. Kemarin yang ketangkap yang berempat. Kenapa nggak diminta hapus kejaksaan Indonesia? Banyak oknumnya. Polisi ada oknumnya nggak? Banyak. Ada oknumnya nggak? Banyak. Banyak. Kenapa nggak ditambahin polisi? Karena kalau kita minta nggak pantas. Kenapa nggak pantas? Karena yang berbuat hanya oknum, bukan institusinya. Artinya salahkan oknumnya, jangan institusinya. Karena masih banyak yang baik, masih banyak yang nggak korupsi di anggota dewan, di tempat-tempat lembaga lain. Kan logika kita kan begitu ya udah.
Islam. Kalau yang diminta hapus lembaganya, hubungannya apa? Salah satu kesimpulan kita, mereka sudah menunjukkan depan mata kita kebenciannya terhadap Islam. Terus kita masih mau ada di antara mereka. Kita ini udah sibuk cuma dengan urusan makan aja. Pokoknya yang penting besok bisa makan. Biar kata mau diinjak juga bodo amat. Biar kata ulama ini ditoimin juga bodo amat. Yang penting gue bisa makan besok. Nggak usah jauh-jauh, mohon maaf ya, nggak usah kita ngomongin belain ulama kita. Ya, alhamdulillah dapat info salah satu pejuang Islam kemarin sudah selesai menjalani masa uzlahnya di salah satu lembaga masyarakatan. Alhamdulillah sekarang sudah bebas, mudah-mudahan juga bisa kembali berjuang di tengah-tengah umat. Amin. Jadi Nabi Muhammad bin Ali bin Smith, mudah-mudahan Allah jaga beliau, Allah panjangkan umur beliau, Allah mudahkan urusannya, Allah bela perjuangan. Sehingga kita minta sama Allah, ya Allah masih ada dua lagi nih, Habib Rizik sama Habib Hanif. Mudah-mudahan Allah cepat bebaskan beliau. Amin. Artinya kalau ulama-ulama yang begitu dibencinya luar biasa. Padahal kita butuh perjuangan. Ya. Makanya umat Islam perlu buka mata. Mereka itu udah benci banget pada kita. Bukan sebab siapa mubaliknya, tapi yang dia benci bisa jadi adalah Islamnya. Makanya kalau ada Islam dikit-dikit bikin salah, dianggap bikin salah, diminta dihapusin lembaganya. Besok-besok jangan kaget, akhirnya semua dihapusin. Kadang-kadang kita nggak usah bela ulama. Kita sama Allah aja. Kadang-kadang Allah nomor sekian. Nggak usah jauh-jauh, anak muda. Hukum sholat Jumat itu apa? Wajib. Wajib atau sunnah? Wajib. Buat siapa? Laki-laki. Ada nggak dalam fikih yang dibolehkan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat? Ada nggak? Ada. Secara fikih ada. Kalau hujan gede banget, boleh. Atau dia ketiduran, boleh. Tapi ada nggak udzur syar'i dalam fikih cuma karena sibuk kerja nggak Jumatan? Boleh? Pada kenyataannya banyak nggak umat saya kayak gitu? Ya. Cuma karena alasan sibuk dia nggak Jumatan. Ada yang begitu? Artinya jangankan sesama ulamanya, sama Allah aja yang kasih dia nafkah, yang kasih dia rezeki, yang kasih dia hidup, dia bisa tinggalin cuma demi kepentingan. Dulu ada salah satu jamaah saya punya orang Allah yarham dan meninggal beliau. Beliau sempat kerja di salah satu perusahaan yang mewadahi menjaga tempat-tempat parkir. Ada aturannya begini, setiap hari Jumat itu gantian. Gantiannya kalau hari ini dia Jumatan, Jumat besok nah. Minggu ini Jumatan, minggu depan jangan. Dan saat itu kata saya punya orang tua, tinggalin. Kenapa? Jadi lebih afdol. Dan ternyata anak-anak kita saat ini banyak. Jangankan buat urusan kerja, kadang-kadang buat urusan yang gak ada manfaatnya, gak ada duitnya aja, dia siap tinggalin sholatnya. Betul. Emak-emak cuma karena jalan-jalan doang, berapa banyak dia tinggalin sholat kita. Bagaimana iman kita mau kuat? Bagaimana akidah kita mau kuat kalau yang tiang agamanya udah gitu kok? Makanya anak-anak ibu yang gak sholat jangan kaget suatu saat nanti dia jadi anak yang durhaka sama ibu. Kenapa durhaka? Karena agamanya udah gak ada. Faman aqamaha faqad aqama ad-din. Barang siapa yang sudah menjaga sholatnya, dia sudah menjaga agamanya. Faman hadama faqad hadama ad-din. Barang siapa yang menghancurkan, meninggalkan sholatnya, dia sudah hancurkan agamanya. Kalau agamanya udah hancur, dia gak lihat lagi orang tuanya. Sebab sholat itu. Ya. Makanya ibu, saya pesan sama antum semua. Kalau antum hadir di satu majelis, satu pengajian,
Kemudian di dalam pengajian itu ada kalimat-kalimat yang tidak sesuai dengan ajaran baginda Sayyidina Muhammad. Ada yang mencaci maki sahabat, ada yang mencaci maki istri Nabi. Kemudian ada yang ngomong kayak begini, semua agama sama, semua agama benar, surga bukan punya umat Islam luar. Ada yang model kayak begitu. Pesan saya cuma satu, nggak usah nunggu majelisnya selesai. Begitu dia ngomong, ibu bangun, tinggal, ini lebih baik. Gak usah tinggalin lebih baik. Nggak usah pakai ibu marahan, habis gak enak. Ibu nggak enak ngejaga perasaan dia, tapi dia nggak ngejaga perasaan baginda Sayyidina Muhammad dan nggak ngejaga perasaan ibu yang cinta kepada baginda Sayyidina Muhammad. Masih banyak yang disebut, tinggalin. Jangan sampai kita ini dimanfaatin sama mereka. Dimanfaatinnya bagaimana? Ibu yang mau nyari pahala duduk di majelis, akhirnya dimanfaatin, disusupi terus omongan kayak begitu. Yang harus kita waspadai, setiap fitnah, setiap omongan kebohongan itu kalau disampaikan terus menerus, maka nggak mustahil otak kita akan tertanam dan kita tidak lagi menganggap itu satu kebohongan, melainkan satu kebenaran. Cuma karena disampaikan terus menerus. Makanya hati-hati, ya. Insyaallah dalam di majelis ini dan juga di majelis kita banyak, ya. Ada bersuara bantah, kemudian kampung dan Periu, kemudian juga majelis-majelis di Tangki oleh Ustaz Hasan, masjid Nurul Falah. Itu insyaallah ulama-ulamanya pasti ulama-ulama yang bisa kita ikuti semuanya, yang bisa jadi panutan buat kita duduk di majelis atau di panggung sebagainya. Tapi kalau majelis-majelisnya yang sudah mulai mengata-ngatai dan sebagainya, udah gak usah pakai pikir panjang, ambil tas. Kalau depan ibu ada kotak lompong mau diambil lompongnya nggak pakai. Ya nggak malah tanggung dari dulu sekalian deh. Kalau nggak ada ya orang nggak ada gitu ya. Udah langsung ibu ambil tas pulang. Buat apa? Buat ngejaga akidah kita, buat ngejaga hati kita. Paham ya? Berani kayak begitu? Berani. Kenapa? Dia mesti berani. Karena ibu ninggalin pengajian yang gak manfaat juga, gak ada yang mau ya. Sekarang nih, saya ngomong kayak begini, ngomong kencang begini, tiba-tiba ada jamaah yang pulang, nggak mungkin saya ikut, mau pulang aja silahkan. Demikian juga ibu, kalau majelisnya nggak benar, penyampaiannya nggak benar, boleh tinggal, ya, supaya kita lebih terjaga. Jadi ibu hati-hati, jangan cuma lihat siapa yang ngomong. Biar pakai panggilannya Buya, jangankan Buya aja lagi panggilannya. Ya, mau profesor, bodo amat, mau tinggalnya S1, S2 sampai S7 lagi panjang tuh. Tapi kalau omongannya nggak manfaat, tempatnya nggak lain. Anggap omongan yang tidak bermanfaat adalah omongan sampah. Sekarang saya tanya, tempatnya sampah di mana? Di hati ibu atau di tong sampah? Tempatnya sampah di pikiran kita atau tempat sampah? Makanya kalau ada yang mau Buya lagi ngomongnya sampah, maka tetap omongan dia tempat terbaik adalah di tempat sampah. Likulin magal. Setiap tempat ada perkataan yang tepat, setiap perkataan yang tepat ada tempatnya yang tepat. Yang mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Amin. Ya, sebelum kita tutup baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman Islam kita. Amin. Allah kuatkan akidah kita. Amin. Allah kuatkan akidah anak-anak kita. Amin. Sebagaimana Allah firmankan, Tuhan anfusakum wa ahlikum nar, jaga kita, jaga keluarga kita daripada api neraka. Dan kita minta ya Allah, mudah-mudahan kita bisa wafat dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah, alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha na'ruf, insyaallah minal amin. Dan mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Fatihah. Alhamdulillah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.